United, glory, glory, Man United. Robertson looking for Diogo Jota. It's a bobbler and it's 4 for Liverpool. And Mohamed Salah has done it again. Pada bursa transfer musim panas 2022 lalu, Manchester United rela merogoh kocek hingga 70 juta pound sterling atau setara 1,3 triliun dari Real Madrid demi pemain berusia 30 tahun. Pemain tersebut adalah Casemiro, seorang gelandang bertahan asal Brazil. Sebelumnya, MU sendiri sedang diterpa krisis mental setelah menjalani musim 2021-2022 dengan catatan buruk. Setan Merah hanya mampu finish di posisi ke-6 Liga setelah mengalami 12 kali kekalahan, 10 seri, dan 16 kali menang. MU memiliki PR besar hampir di semua lini, terutama lini belakang dan tengah. Kedatangan Casemiro ini awalnya dianggap perjudian oleh banyak khalayak sepak bola. Tetapi perlahan, di bawah arahan Erik ten Hag, Casemiro menjelma jadi pahlawan baru di Old Trafford dan menularkan mental juara sebagaimana kala ia membela Panji Real Madrid. Casemiro se puede hacer, le pega Casemiro. Kroos buscando el salto de Ramos, pelota suelta dentro del área. Tapi siapa sangka, sebelum sampai ke tahap sekarang, Casemiro adalah pemain yang melewati masa-masa sulit. Sebagaimana banyak talenta dari Brazil, Casemiro mesti melalui masa sulit sebelum ia menjemput kesuksesan di Eropa dan menjelma jadi salah satu gelandang bertahan terbaik saat ini. Lantas, bagaimana perjalanan terjal Casemiro menuju panggung Eropa? Bagaimana kisahnya? Simak selengkapnya. Samuel também. São 6 do São Paulo na área. Vem a bola por cima, desvio! Segundo palo, balón al palo. De Casemiro. Se asocia perfectamente con Casemiro, que buena la acción. ¡Qué golazo! ¡Gol de Casemiro! Ahora sigue. Casemiro has a go to the deflection. Casemiro! Stand over it. Shaw's ball in, the header is fantastic. Manchester United lead. Casemiro, the mighty Brazilian, scores at Wembley, and United strike first in the Carabao. Carlos Henrique Casemiro, atau biasa dipanggil Casemiro, lahir pada 23 Februari 1992 di São José dos Campos, sebuah kota kecil yang jaraknya puluhan kilometer dari pusat kota Sao Paulo. Seperti kebanyakan pesepak bola Brazil pada umumnya, Casemiro pun lahir bukan dari keluarga yang berada. Sejak usia 5 tahun, dia tidak pernah melihat ayahnya. Orang tuanya terlibat konflik dan sang ayah pergi dari rumah dan tidak pernah kembali sejak saat itu. Ia tak tahu kemana sang ayah pergi. Casemiro tinggal di kawasan industri, kelas pekerja yang memiliki perekonomian rendah di Brazil. Semasa kecil, dia sudah harus menjalani hidup serba kekurangan bersama 2 orang adik dan ibunya yang bernama Magda. Keadaan keluarganya begitu miris. Casemiro beserta 3 anggota keluarganya
hidup di sebuah tempat yang hanya cukup disebut gubuk ketimbang rumah. Gubuknya yang sempit itu membuat Casemiro harus pergi ke rumah bibinya atau sang nenek hanya untuk menumpang tidur. Keluarga saya tidak memiliki rumah tetap untuk ditinggali. Kami hanya tinggal di rumah bibi saya. Kami hanya punya satu kamar dan satu kamar mandi. Saya juga tidak pernah memiliki mainan seperti anak-anak lain. Kenang Casemiro seperti dikutip dari Tribuna. Seperti anak-anak laki-laki di Brazil, Casemiro kecil juga sangat menyukai sepak bola. Dengan semua kesulitan yang ia hadapi, Casemiro bertekad untuk mampu sukses dan membanggakan keluarganya. Dirinya melampiaskan semuanya dengan bermain sepak bola. Casemiro yakin bisa jadi pesepak bola mapan meskipun ia sendiri sempat ragu dengan kondisinya saat itu. Kemudian, nasib baik menghampirinya. Bakat sepak bola yang dimiliki Casemiro dipantau oleh Nilton de Jesus Moreira. Beliau adalah pendiri sekolah sepak bola di São José dos Campos, tempat tinggal Casemiro berada. Berkat Moreira, Casemiro berkesempatan untuk ikut uji coba di tim akademi Sao Paulo. Casemiro pun mengikuti uji coba itu saat masih belia. Hanya saja, dia masih harus menerima cobaan berat lainnya. Casemiro didiagnosis mengidap hepatitis. Kenyataan pahit tersebut mempengaruhi dirinya, baik secara mental maupun fisik. Berat badannya menurun, serta terlalu lemah saat berlatih. Selama waktunya bersama Sao Paulo, dia bahkan tidak dapat berolahraga selama 3 bulan berturut-turut. Casemiro sempat mengurungkan niatnya sebagai pesepak bola, tetapi ia ingat dan menyadari akan kesulitan yang dihadapi oleh keluarganya. Begitu saya sampai di Sao Paulo, saya mengidap hepatitis. Saya menghabiskan beberapa waktu tanpa latihan atau bermain. Saya gelisah dan khawatir bahwa saya telah gagal. Pada satu titik, saya berpikir untuk berhenti dari sepak bola bahkan setelah pulih. Namun, penderitaan masa lalu dan keluarga yang paling menguatkan saya untuk mempertahankan karir saya saat ini, ujar Casemiro. Usai pulih dari penyakitnya, Casemiro kembali bekerja keras demi meningkatkan kemampuannya. Tekad kuat yang dimilikinya saat itu akhirnya berbuah manis. Potensi Casemiro memikat Sao Paulo mengundangnya kembali untuk mengikuti uji coba. Saat mengikuti program itu, dia sejatinya berposisi asli sebagai seorang penyerang. Namun, karena ketatnya persaingan di posisi itu, Casemiro berbohong kepada pelatih. Ketika saya ikut uji coba, saya berusia sekitar 11 atau 12 tahun, ada sekitar 300 pemain di sana, dan Sao Paulo hanya akan memilih 50 pemain. Kemudian pelatih bertanya, berapa banyak penyerang? Ada 40 atau lebih anak-anak mengangkat tangan mereka, dan saya tidak yakin bisa menjadi striker. Hal yang sama terjadi ketika mereka meminta gelandang, hanya sekitar 7 atau 8 orang saja. Jadi, saya memutuskan untuk ikut angkat tangan, kata Casemiro dikutip dari Marca. Dari situlah, kemudian ia mulai berlatih sebagai gelandang bertahan di Sao Paulo. Meski sempat ditentang oleh pelatih yang tahu dirinya berposisi striker, Casemiro bersikeras untuk mengembangkan bakatnya sebagai gelandang bertahan. Sejak saat itu, talenta Casemiro mulai terasa. Oi, sou Casemiro, tenho 17 anos, jogo de volante, estou no São Paulo desde 2003. Kehidupan Casemiro yang serba kesulitan mulai membaik sejak diterima bergabung ke tim akademi Sao Paulo. Hal itu sejalan dengan kemampuannya yang makin terasa dari waktu ke waktu. Memulai dari tim U9 Sao Paulo, Casemiro dengan cepat bersinar di lini tengah. Bahkan, sejak usia 11 tahun, dia dipercaya menjadi kapten tim muda Sao Paulo. Tahun demi tahun, dilewatinya dengan peningkatan karir yang pesat. Dirinya sukses dipanggil sebagai bagian dari skuad Piala Dunia U17 Brazil pada 2009 silam. Setahun berselang, Casemiro resmi dipromosikan ke tim senior Sao Paulo.
musim 2009-2010 menjadi musim debut sang gelandang muda. Ia mengawalinya dengan baik karena mampu menempati starting 11 di skuad Sao Paulo. 2 gol dari 18 laga adalah modal awalnya. Begitupun musim berikutnya 2010-2011, Casemiro tampil gahar di lini tengah. Casemiro arrisca, bate! Tá autorizado, partiu. Bola alta para grande área, o toque! Puncaknya, bersama Sao Paulo, terjadi di musim ketiga 2011-2012. Musim itu peran sentralnya di lini tengah tidak tergantikan. Olha o São Paulo chegando de novo, Casemiro, passe vertical, chegou Luiz Fabiano, driblou o goleiro, ficou fácil! Hal itu pun diikuti keberhasilan Sao Paulo meraih gelar Copa Sudamericana. Tak hanya itu, dia juga menjadi bagian penting skuad Brazil U20 dalam menjuarai Copa America dan Piala Dunia U20 pada 2011. They share the same language and a common ambition, but only one of them can. It's Oscar's night. Fittingly, he's the last to touch the ball. Brazil have won it by 3-2, coming from behind to defeat. Karena penampilan apiknya, maka tak heran nama Casemiro mulai terdengar ke benua biru. Salah satunya adalah Real Madrid yang terpikat dengan potensi Casemiro. Kemudian, Presiden El Real, Florentino Perez, bersama dengan saran dari Zinedine Zidane, memutuskan untuk mengontraknya pada musim panas 2013. Namun, kedatangannya ke Spanyol tak langsung berbuah manis. Perjuangan Casemiro masih terus berlanjut. Setelah semusim jadi pemain pelapis Xabi Alonso, pada musim 2014-2015 ia dipinjamkan ke FC Porto selama semusim demi mendapatkan menit bermain yang cukup. Casemiro se puede animar, le pega Casemiro. Bersama Porto, dia tampil memukau dengan torehan 4 gol dan 3 assist dari 41 laga di semua kompetisi. Catatan yang cukup bagus untuk seorang gelandang. Luka Modric was a semi-finalist in the FA Cup with Tottenham. Did win a couple of domestic cups in his time in Croatia. Usai kembali, Casemiro akhirnya mulai menunjukkan sinarnya di lini tengah Los Blancos. Dirinya bertransformasi menjadi salah satu gelandang bertahan terbaik. Perannya dalam mengawal poros pertama pertahanan El Real sangat mengagumkan. Tocando Karim Benzema, que se asocia perfectamente con Casemiro. ¡Qué buena la acción! ¡Qué golazo! ¡Gol de Casemiro! Kuat dalam bertahan, fighting spirit, serta cakap dalam membangun serangan, Casemiro adalah gelandang bertahan yang istimewa. Kemampuannya dalam bertahan juga sempat membuatnya ditempatkan sebagai seorang bek. Meski begitu, dia tetap tampil mempesona. Casemiro se puede animar, le pega Casemiro. To perfection, cross in for Ramos. The chance for Casemiro and the cycle at the top. Tak hanya itu, adanya Casemiro juga membentuk trio gelandang yang tampil impresif bersama Luka Modric dan Toni Kroos. Trio itu disebut-sebut sebagai salah satu yang terbaik di Eropa. Casemiro se puede animar, le pega Casemiro. Selama 9 musim dengan balutan jersey Los Blancos, Casemiro sudah tampil 336 kali, mencetak 31 gol dan 29 assist. Dirinya
berjasa besar dalam keberhasilan Real Madrid merengkuh 3 gelar La Liga, 5 titel Liga Champions, serta beberapa gelar prestisius lainnya. Greatest trophy in club football. He joins the rest of his teammates. The Champions League trophies. Setelah melalui musim penuh trofi bersama Los Blancos, Casemiro merasa bahwa ia butuh tantangan baru. Ia mengaku bahwa sudah merasa cukup di Real Madrid. Pelabuhan berikutnya, Casemiro memilih Liga Inggris sebagai lanjutan karirnya. Pada bursa transfer musim panas 2022, Casemiro resmi bergabung dengan Manchester United. Harga 70 juta pounds adalah mahar yang dibayarkan MU kepada El Real. Dia resmi dikontrak hingga 2026 mendatang. Casemiro diberikan nomor punggung 18, nomor yang dahulu pernah dipakai gelandang andalan setan merah Paul Scholes. Terkait keputusannya pindah ke MU, Casemiro menepis anggapan bahwa ia pindah ke Old Trafford semata-mata hanya karena uang. Sejumlah pihak menuding bahwa kepindahannya ke MU tersebut murni karena uang. Pasalnya, MU berani menawarkan kontrak bernilai besar untuk pemain timnas Brasil itu, sementara Real Madrid enggan memberikan kontrak dengan nilai serupa. Setan Merah memberikan gaji 350.000 pounds per pekan, hampir 2 kali lipat dari yang ia terima di Real Madrid. Dengan nominal itu, bersama Jadon Sancho, Casemiro jadi pemain dengan bayaran termahal kedua di Old Trafford setelah David De Gea. Kepindahan saya ke MU tentu dikarenakan nama besar yang dimiliki klub ini. MU adalah klub yang sangat besar dengan sejarah yang tidak kalah besar. Saya juga akan bermain di liga yang luar biasa dan benar-benar baru bagi saya. Hal-hal tersebut menjadi alasan utama mengapa saya ingin bermain di sini, ungkap Casemiro kepada MU TV. Kedatangan Casemiro ini berdasarkan dari fakta bahwa lini tengah dan belakang MU sangat buruk di musim sebelumnya. Erik ten Hag membutuhkan pemain yang kuat dalam bertahan, tetapi juga mampu menjadi kreator serangan, dan Casemiro dipandang memiliki hal tersebut. Di awal kedatangannya, Casemiro sempat kesulitan beradaptasi dengan skuad MU dan juga Liga Inggris. Namun, perlahan tapi pasti, dia mulai menjadi starter di tim utama dan menjadi andalan Erik ten Hag. Rekrutan Casemiro dianggap sebagai salah satu langkah terbaik MU di awal musim. Pada musim 2022-2023, peran sentralnya hampir tidak tergantikan. Shaw. Nice ball in, that header, brilliant! Is it crossed the line? Surely it has, yes it has! The referee's whistle vibrates. Seperti halnya kala masih membela Real Madrid, Casemiro kembali dipercaya untuk tampil sebagai gelandang bertahan di MU. Namun, Casemiro membuktikan tidak hanya piawai menghalau serangan lawan dari lapangan tengah, tapi juga memiliki ketajaman dan insting mencetak gol. Hingga saat video ini dibuat, dia telah melakoni 39 laga, mencetak 5 gol dan 6 assist bagi MU. Catatan gol ini bahkan lebih tinggi dibanding musim terakhir Casemiro bersama Los Blancos. Fred, Casemiro has a go, took a deflection. Casemiro! Erik ten Hag pun mengakui, meski berposisi asli sebagai gelandang bertahan, Casemiro juga diinstruksikan untuk bisa terlibat dalam proses membangun serangan. Ten Hag menyebut saat ditempatkan sebagai gelandang bertahan, Casemiro selalu mampu berada di posisi yang tepat untuk bisa segera mematahkan serangan lawan di lapangan tengah. Dia bisa menguasai bola dengan baik. Selain itu, dia juga mampu memberikan operan yang tepat. Alhasil,
dia bisa meningkatkan tempo permainan dan jika perlu mencetak gol. Demikian kata Erik ten Hag. Adanya Casemiro di skuad MU seolah menjadi tanda kebangkitan Manchester United. Kemenangan MU di Piala Liga atau Carabao Cup mengakhiri puasa gelar setan merah sejak terakhir kali mengangkat trofi pada 2017 di era Jose Mourinho. That's it. The trophy wait is over. Great scenes at Wembley. A collective team effort. Manchester United win the League Cup for the 6th time. Perjalanan MU memang masih panjang. Meski dipandang sedang tampil baik, mereka juga sempat mendapat pembantaian dari Liverpool di Anfield. Tetapi, tim asuhan Ten Hag segera bangkit, kalah melawan Real Betis di Europa League, dan melanjutkan tren positif mereka yang sempat ternodai. The two substitutes have a major impact, but look what that means to that. Bersama tangan dingin Ten Hag, MU diprediksi akan kembali jadi tim penantang gelar juara, dan Casemiro menjadi bagian terbaik di dalamnya. Kesulitan yang dialami Casemiro beserta keluarganya di masa lalu merupakan momen kelam. Namun kini, semua sudah berbeda. Kerja keras Casemiro sukses menjadikannya sebagai salah satu gelandang bertahan terbaik di dunia saat ini. Demikianlah kisah Casemiro. Sangat menarik untuk melihat kelanjutan karirnya bersama MU. Casemiro se puede animar, le pega Casemiro. Fred. Casemiro has a go to the deflection. Casemiro! He scored again for Manchester United. This one from miles out.